Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal dan pembahasan dari parabola. Nah, soal yang pertama kita lihat tentukan koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri, dan koordinat titik fokus, serta persamaan direktrik dari persamaan parabola y kuadrat sama dengan 8x. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada persamaan parabola yaitu y kuadrat sama dengan 8x. Nah, kita lihat karakteristiknya di sini yang sebelah kiri dia hanya berisi y kuadrat, berarti bisa dipastikan ini kita menggunakan rumus umum persamaan kuadrat yang y kuadrat sama dengan 4px gitu. Nah, sehingga kalau kita samakan persamaan yang kita punyai dan persamaan umum, ya di sini bisa kita tulis bahwa 4P sama dengan 8, sehingga P-nya adalah 2. Nah, sekarang persamaan Y kuadrat sama dengan 8X, ini menunjukkan bahwa parabola titik puncaknya adalah di 0,0. Kenapa 0,0? Karena di sini tidak ada embel-embelnya sama sekali, hanya Y kuadrat. Berarti otomatis ini puncaknya adalah di 0,0. Kemudian, dari persamaan ini juga, ini menunjukkan bahwa sumbu simetrinya berada di sumbu X, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai dari 4P adalah 8, ya kan? Ini 8. Nah, 8-nya ini bernilai positif, ya kan? Maka titik fokus berada di sumbu X positif, sehingga titik fokusnya adalah di koordinat P, 0 atau di 2,0. Kemudian persamaan direktrix yaitu di X sama dengan negatif P, ya kan? X sama dengan negatif P, sehingga persamaan direktriknya yaitu X sama dengan min 2. Misalkan ada yang tanya, Bu, itu kok dapat titik fokusnya P, 0, kemudian persamaan direktriknya X sama dengan min P, itu dari mana sih, Bu? Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar pembuktian teorema, ya kan? Nah, ini coba saya lihatkan. Y kuadrat yang ini ya, yang positif. Y kuadrat sama dengan 4px, kemudian titik puncaknya 0,0, titik fokusnya P, 0, persamaan direktriksnya adalah X sama dengan min P, kemudian sumbu simetrinya adalah di sumbu X, atau dengan persamaannya adalah Y sama dengan 0, dan Y kuadrat sama dengan 4px gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang kedua. Soal kedua ini, tentukan koordinat titik puncak persamaan sumbu simetri, koordinat titik fokus persamaan direktrik dari persamaan parabola, X kuadrat min 6X min 6Y min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya persamaan ini ya. Nah, sekarang persamaan ini akan kita ubah menjadi persamaan umum parabola. Nah, sekarang caranya adalah semua yang di ruas kiri yang tidak ada X-nya, kenapa? Ya, kita pilih yang tidak ada X-nya. Kita lihat di sini yang sebelah kanan, sebelah kiri di sini yang kuadrat adalah X. Jadi yang mempunyai atau yang tidak mempunyai X, ya entah variabel lain, entah konstanta, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga min 6Y pindah menjadi plus 6Y, min 3 pindah menjadi plus 3, gitu ya. Kemudian untuk baris selanjutnya di sini kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien dari X. Nah, awalnya kan kita punya ini, ya kan? Di ruas kiri kita tambahkan dengan ini. Ini itu adalah kita lihat. Koefisien dari X berapa? Yaitu negatif 6. Kita cari setengahnya. Setengah kali negatif 6, kemudian hasilnya berapa, kemudian baru dikuadratkan, gitu ya. Kemudian kalau ruas kiri ditambah dengan ini, ruas kanan juga harus ditambah dengan ini juga, biar tanda sama dengan ini tetap berlaku. Kemudian baris selanjutnya setengah kali min 6 yaitu min 3, min 3 kuadrat, ini juga ditambah min 3 kuadrat. Nah, sekarang bentuknya ruas kiri ini berubah menjadi X min 3 pangkat
2. Kemudian ruas kanan 6Y plus 3 plus 9. Nah, sekarang misalkan muncul pertanyaan, Bu, kok bisa sih ruas kirinya jadi X min 3 pangkat 2? Nah, kita perlu mengingat, kita ingat bahwa X min A pangkat 2 yaitu X kuadrat min 2AX plus A kuadrat, ya kan? X plus A kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Nah, yang akan kita gunakan yang ini. Ya kan? Nah, di sini kita punya di ruas kanan ini tadi kan bentuknya seperti ini ya. Kita pindahkan di sini. Kemudian ini kita pakai yang ini. Kenapa kita pakai yang ini? Karena kita ada tanda negatifnya. Sama tuh? Nah, ada tanda negatifnya. Jadi ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, sekarang bentuknya sudah sama. Ya kan? X kuadrat min. Nah, ini juga ada tanda min. Kemudian ini nanti hasilnya akan menjadi plus kan? Nah, ini ada tanda plus. Plus. Nah, sekarang kita cari nilai A-nya. Ya kan? Nilai A-nya. A-nya berapa? Kita lihat. Nah, ya ini jangan lupa di sini seharusnya bukan A saja tapi negatif A. Ini ya. Nah, ini juga negatif A. Ini. Kemudian kita lihat, oh ini sudah sama, ini sudah ada tanda negatif, ini sudah ada tanda positif, ini juga positif, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, di sini kita punya min 6, ya kan? Koefisien dari X adalah min 6. Di sini ruas kanan, koefisien dari X adalah min 2A. Sekarang kita turunkan. Ternyata min 2 sama dengan min 2A. Karena apa? Karena ini ruas kiri dan ruas kanan yang saya tunjuk ini sama-sama koefisien dari X. Nah, sehingga nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 3. Nah, setelah kita dapat A sama dengan 3, tinggal kita masukkan ke persamaan ini, ya. Nah, kita masukkan ke sini. X min A-nya berapa? 3. Berarti X min 3 kuadrat sama dengan. Nah, jadi begitu asal-usul kenapa dapat X min 3 kuadrat. Karena setelah kita lihat nilai A-nya sama dengan 3. Nilai A sama dengan 3 kita masukkan ke sini. Jadilah X min 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini X min 3 pangkat 2 sama dengan 6Y plus 3 plus 9. Nah, ini 3 dan 9 kan bisa kita jumlahkan. Sehingga jadinya ini. Gitu. Nah, sekarang yaitu kita keluarkan koefisien dari Y. Koefisien dari Y itu berapa? Oh, di sini koefisien dari Y adalah 6. Jadi 6-nya kita keluarkan. Jadi 6 kurung buka. 6 kurung buka berapa? Yaitu Y ditambah 2. Misalkan ada pertanyaan, Bu, itu kok ketemu 2 sih? Kenapa nggak 12? Nah, perhatikan di sini yang kita keluarkan adalah 6. Dan ini kita masukkan ke dalam kurung sisanya. Kalau kita kalikan, 6 kali Y berapa? 6Y. 6 kali 2 berapa? 12. Nah, seperti itu ya. Atau dengan cara lain, ketika kita mengeluarkan 6, kita buat kurungnya dulu, kemudian 6Y dibagi 6 berapa? Yaitu dapat Y. Kemudian tanda plusnya kita tulis, kemudian 12 bagi 6 berapa? Yaitu dapat 2 ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bu, sekarang kita lihat ini untuk persamaan umum parabola. Nah, yang kita lihat adalah di sini kita sudah tanda min ya, berarti aman. Nah, di sini Y plus 2, Mas. Ini di sini masih plus. Berarti di sini harus kita ganti karena persamaan umum parabola. Di sini setelah Y harus negatif, ya kan? Kalau ini harus negatif, padahal aslinya kan ini plus 2. Berarti perlu kita bentuk seperti ini. Y dikurangi negatif 2. Ini kan kalau kita jadikan 1 kan menjadi sama. Ya kan, Y plus 2. Sehingga setelah kita bentuk persamaan seperti ini, bila kita lihat karakteristik dari persamaan parabola, dapat dilihat bahwa puncaknya parabola berada di titik 3, negatif 2. Kemudian, jika dilihat letak kuadrat
ada di variabel X, maka parabola tersebut mempunyai sumbu simetri sejajar dengan sumbu Y. Ingat di sini ada kata-kata sejajar ya, karena apa? Karena titik puncaknya di A, B bukan di 0,0 gitu. Kemudian jika dilihat koefisien dari Y pada ruas kanan bernilai positif. Ini ya maksudnya ya. Dia bernilai positif, di sini dia positif 6 dan bernilai positif. Maka persamaan parabola umum yang tepat untuk persamaan parabola di atas adalah ini. X min A kuadrat sama dengan 4B Y min B. Kenapa ini enggak? Kan ada ya persamaan parabola yang di sini ada negatifnya. Nah, ini kita pakai yang positif. Kenapa? Karena di sini dia bernilai positif seperti itu. Atau koefisien Y bernilai positif. Maka kita pakai ini yang positif 4B. Nah, sekarang kita sandingkan dengan persamaan parabola yang umum. Di sini diperoleh A-nya sama dengan 3, ya kan? Kemudian 4P sama dengan 6, berarti P-nya adalah 3/2. Kemudian di sini sudah sama ya, ada Y, ada min, kemudian di sini B-nya adalah min 2. Sehingga titik puncak A, B yaitu 3, min 2. Kemudian titik fokusnya adalah A, B plus P, yaitu 3, min 2 plus 3/2, dapatnya ini. F, titik F, 3, min setengah, kemudian persamaan direktriknya adalah Y sama dengan B min P. Nah, ini saya tambahi ya, biar kelihatan jelas. B min P sama dengan B-nya adalah min 2, P-nya adalah 3/2, sehingga diperoleh min 3,5. Kemudian sumbu simetri sejajar sumbu Y dengan persamaannya adalah X sama dengan A. A-nya berapa? Yaitu 3, berarti persamaan direktriknya adalah X sama dengan 3. Kemudian kita lihat yang soal ketiga. Di sini tentukan persamaan parabola dengan titik puncak O 0,0 dan F 3,0. Nah, di sini titik puncaknya dan titik fokusnya sudah diketahui dan titik fokusnya berada di sumbu X, ya kan? Maka parabola tersebut mempunyai sumbu simetri di X. Karena kita harus mengingat bahwa parabola yang mempunyai titik puncak 0, titik puncak O 0,0, titik fokusnya berada pada garis sumbu. Jadi kalau titik fokusnya berada di sumbu X, maka otomatis sumbu simetrinya juga di sumbu X gitu ya. Nah, titik fokus ini 3,0. Nah, titik fokus di 3,0 berarti mengindikasikan bahwa titik fokusnya itu adalah P,0 sehingga P-nya adalah 3. Sehingga persamaan parabola yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, P-nya kita masukkan 3, 4 kali 3 yaitu 12X. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak pada titik 2,3 dan persamaan direktrik X sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lihat. Yang perlu kita ingat bahwa persamaan direktrik pasti berada di depan titik puncak ya. Jadi titik puncaknya di sini, persamaan direktriknya pasti di depannya, tidak mungkin di belakangnya. Gitu ya, yang perlu kita ingat. Jika kita bayangkan bahwa titik puncak berada di titik A 2,3 di sini, sedangkan persamaan direktrik X sama dengan min 1, maka sumbu simetri dari parabola pasti sejajar dengan sumbu X, ya kan? Pasti di sini. Ini adalah sumbu simetrinya pasti. Nah, dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian, maka persamaan umum parabola yang tepat adalah setelah kita melihat tadi ya di lembar yang sebelum-sebelumnya itu kan ada ilustrasi gambar, kemudian persamaan umum ya, kita dapatkan persamaan umum parabola adalah Y min B pangkat 2 sama dengan 4P kali X min A. Untuk nilai A dan B dapat dilihat dari titik puncak, yaitu A-nya 2 dan B-nya 3. Kemudian nilai B dapat dicari melalui persamaan direktrik, ya kan? X sama dengan min 1. Dan ini persamaan umum persamaan direktrik X sama dengan A min B didapat dari lembar sebelumnya tadi, ya kan? Nah, coba kita lihat.
Nah, kan gambarnya bukan yang ini tadi, tapi direktriknya yang sebelah kiri kan. Nah, berarti yang ini. Gambarnya seperti ini yang kita gunakan. Nah, berarti ini X sama dengan A min P. Nah, sekarang X sama dengan A min B, yang diketahui adalah X-nya sama dengan min 1, kita masukkan di sini ya. Menggantikan X ini, A-nya 2, P-nya yang kita cari. Kemudian diperoleh min 1 sama dengan 2 min P, ekuivalen 2-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi min 3 sama dengan min P, ekuivalen P sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan umum parabola. Y min B, B-nya diganti 3, 4P, 4 kali 3, X min A-nya adalah 2. Sehingga Y min 3 kuadrat sama dengan 12X min 2. Sebenarnya sampai sini pun sudah betul jawabannya. Tetapi jika misalkan ingin membuat yang lebih lengkap sampai sama dengan 0, bisa kita lihat. Nah, ini diuraikan menjadi Y kuadrat min 6Y plus 9, 12 kali X min 2. Kemudian ruas kanan, kita kalikan 12 kali X, kita kalikan 12 kali min 2 menjadi 12X min 24. Kemudian 12X pindah ruas menjadi min 12X. Min 24 pindah ruas ke ruas kiri menjadi plus 24. Plus 24 ditambah 9 sama dengan plus 33. Jadi ini persamaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.